Apa yang akan kamu lakukan jika pekerjaanmu adalah menjaga motel paling sepi di pinggir kota, di mana tamu-tamunya datang hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin diketahui dunia? Inilah yang dialami Sebastian, seorang remaja yang terjebak dalam rutinitas membosankan, sampai seorang wanita misterius datang dan merubah jam-jam kosongnya menjadi permainan perasaan yang berbahaya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya berikut ini. Film dimulai di sebuah pantai terpencil di Meksiko di mana kita melihat seorang pemuda bernama Sebastian yang berusia 18 tahun. Dia mengendarai sepeda motornya setelah melakukan perjalanan dari kota ke hotel pamannya. Sebastian datang ke sana karena pamannya memintanya untuk sementara menggantikannya. Dengan kata lain, untuk mengelola hotel yang terletak di dekat pantai. Kita mengetahui bahwa pamannya, Gary, berencana pergi ke rumah sakit di kota karena masalah kesehatan. Setelah itu, Gary memberi Sebastian beberapa aturan yang harus diikuti dan hal-hal yang harus dihindari di sekitar area hotel. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa anggota staf lain akan membantunya dalam pekerjaan tersebut. Gary melanjutkan, menjelaskan bahwa hotel tersebut juga menerima pasangan yang ingin menghabiskan waktu romantis bersama. Jadi Sebastian harus menyediakan tempat yang aman sebagai layanan gratis di hotel. Karena Gary akan pergi selama beberapa hari, dia meminta Sebastian untuk menjaga hotel dengan baik dan mengelolanya dengan benar. Che, no te preocupes. Ahí me avisas cómo van saliendo las cosas. Claro. Di hari pertama bekerja, Sebastian mulai merasa bosan. Jadi, dia memutuskan untuk keluar dari hotel untuk menghirup udara segar. Ketika dia melihat seorang penjual kelapa, rasa hausnya semakin kuat. Jadi, dia membeli satu, hanya untuk terkejut karena ternyata penjualnya adalah seorang anak laki-laki yang lebih muda darinya. Saat membayar, anak laki-laki itu tidak punya cukup uang untuk memberi Sebastian kembalian. Jadi dia menyarankan agar Sebastian membeli kelapa lain untuk menyamai jumlahnya. Tetapi Sebastian menolak. Akhirnya, anak laki-laki itu menciptakan permainan menggunakan koin. Jika Sebastian menang, dia akan mendapatkan kembaliannya. Tetapi jika dia kalah, dia bisa mengambil kelapa itu secara gratis. Sayangnya, tepat ketika mereka akan bermain, beberapa tamu tiba di hotel, memaksa mereka untuk menunda permainan untuk sementara waktu. Setelah menyelesaikan proses check-in untuk para tamu, Sebastian kembali kepada anak laki-laki itu dan mereka melanjutkan permainan yang tertunda. Hasilnya adalah Sebastian kalah dan anak laki-laki bernama Genito itu menang, mengambil sisa koin dari Sebastian. Tak lama kemudian, Sebastian harus membersihkan kamar yang ditinggalkan oleh tamu sebelumnya. Di tengah-tengah pekerjaan, lebih banyak para tamu baru sudah tiba. Sebagian besar tamu yang datang hanya menggunakan hotel sebagai tempat menginap sementara, termasuk seorang wanita bernama Miranda. Miranda biasanya datang ke sana bersama pacarnya hanya untuk bermalam. Malam itu, Sebastian ditemani oleh Spirino yang datang bersama anjingnya. Mereka saling mengenal dan bersama-sama mereka harus menjaga agar hotel berjalan semulus mungkin. Terminaron la fiesta en Tecolutna y se vinieron aquí y se llenó. Suatu hari, saat Sebastian sedang membersihkan di luar, dia tiba-tiba mendengar suara-suara dari ruang penyimpanan. Tetapi ketika dia memeriksa, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sementara itu, selain menjadi tamu hotel, Miranda juga bekerja di bidang pemasaran properti. Dia telah melakukan pekerjaan ini selama hampir setahun, tetapi dia belum berhasil menjual satu properti pun. Mungkin karena sebagian besar penduduk setempat adalah nelayan dan pekerja berpenghasilan rendah, yang berarti rumah mewah tidak cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, Sebastian menerima telepon dari pamannya, yang masih berada di kota. Gary mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin perlu tinggal lebih lama, karena dokter menyarankan dia untuk segera menjalani operasi. Sebastian menjawab bahwa dia tidak sendirian. Spirino bersamanya. Selain Spirino,
Ada juga seorang gadis bernama Luca yang membantu, tetapi dia hanya datang di sore hari. Sebastian mencoba berbicara dengan Luca dan memintanya untuk membantunya mencari petugas kebersihan lain, karena dia kelelahan mengurus semuanya sendirian. Luca tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi dia mengatakan akan mencoba mencari seseorang. Tak lama setelah Luca pergi, Miranda tiba. Saat itu, hujan mulai turun deras. Jadi Sebastian bergegas mengambil cucian dari jemuran dan kembali ke hotel. ¿Estás muy chavito para trabajar aquí? Sales de mi tío. Saat dia mencari tempat berteduh, Miranda bergabung dengannya karena dia juga menunggu pacarnya. Sambil menunggu, hujan berhenti dan keduanya mulai berbicara. Miranda kemudian mengetahui bahwa Sebastian adalah keponakan Gary. Dia merasa kasihan melihat seorang pemuda mengelola hotel sendirian. Setelah hujan berhenti, Sebastian melihat pacar Miranda tiba. Mereka sedikit berdebat, tetapi semuanya kembali normal begitu mereka berdekatan lagi. Bahkan, suara-suara yang mereka buat memicu rasa ingin tahu Sebastian. Malam itu, Sebastian menerima kabar dari ibunya bahwa pamannya mungkin akan menjalani operasi dalam beberapa waktu ke depan. Spirino meminta Sebastian untuk pulang, tetapi Sebastian ingin melanjutkan pekerjaan pamannya di hotel. Karena kekurangan tenaga di hotel, Sebastian terpaksa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Suatu hari, saat membersihkan halaman belakang hotel, ia melihat banyak daun kelapa yang berguguran. Dan bukan hanya itu, tetapi kelapa-kelapanya sendiri juga hilang. Sebastian curiga ada pencuri di sekitar situ. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya dan memasang papan pengumuman lowongan pekerjaan di hotel, karena kelelahan menangani semuanya sendirian. Setelah selesai membersihkan, Sebastian kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan tidur. Ia bahkan tidak menyadari Miranda kembali check-in. Miranda harus menunggu pacarnya yang tidak selalu tepat waktu. Saat itu, Sebastian menerima telepon dari pamannya, tetapi karena sinyal lemah, ia harus naik ke atap hotel untuk berbicara dengannya. Pamannya mengatakan bahwa ia telah menjalani operasi dan semuanya berjalan lancar, tetapi ia perlu istirahat untuk pemulihan. Karena itu, ia meminta Sebastian untuk menjaga hotel sedikit lebih lama. Saat Sebastian hendak kembali ke bawah, ia dikejutkan oleh kemunculan Miranda yang tiba-tiba, yang menyebabkannya jatuh ke tanah. No te preocupes, todo está en orden. Untungnya, ia tidak terluka, tetapi pakaiannya menjadi sangat kotor. Sementara Sebastian berganti pakaian, Miranda mencoba membantu dengan melayani tamu yang datang, meskipun Sebastian tidak ingin mengganggunya. Namun, Miranda mengatakan bahwa ia tidak keberatan membantu. Pada saat itu, persahabatan mulai tumbuh antara Miranda dan Sebastian. Miranda secara pribadi menceritakan tentang kehidupan cintanya kepada Sebastian, mengatakan bahwa ia tidak bersemangat untuk menikah karena hidupnya masih tidak stabil, karirnya tidak berjalan lancar, dan pacarnya tidak yakin dengan perasaannya, terutama mengenai kencan mereka. Malam itu, Miranda telah merencanakan makan malam romantis di restoran dengan pacarnya, tetapi setelah menunggu hampir 2 jam, pacarnya tidak muncul. Akhirnya, Miranda menerima pesan yang mengatakan bahwa pacarnya tidak bisa datang karena pekerjaan yang tidak terduga. Pada saat itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, ia kembali ke hotel dan meminta Sebastian untuk pergi berkencan dengannya. Miranda kemudian membawanya ke sebuah bar umum dan mereka bersenang-senang di sana. Mereka minum banyak. Jadi ketika mereka kembali, Sebastianlah yang mengemudikan mobil dan mengantarnya kembali ke hotel untuk beristirahat karena dia tidak tahu alamat rumahnya. Keesokan paginya, seorang wanita bernama Maria datang kepada Sebastian meminta pekerjaan. Dia segera mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga. Saat membersihkan, dia menemukan ponsel milik seorang tamu, Miranda. Pada saat itu, Sebastian secara tidak sengaja melihat isi ponsel Miranda, yang termasuk foto-foto telanjangnya, membuatnya malu. Kemudian, Sebastian mendengar suara-suara dari ruang penyimpanan. Mengira itu pencuri,
Dia mendekat hanya untuk menemukan bahwa suara itu berasal dari Luca dan seorang pria yang sedang bertengkar di tempat tidur. Sayangnya, Miranda tiba tepat saat Sebastian tertangkap mengintip. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari ponselnya, dan Sebastian dengan cepat mengembalikannya kepadanya. Ketika dia dengan gembira memeluknya, Sebastian mencoba mendekat dan jatuh cinta padanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Miranda memberi Sebastian hadiah yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia bermain perang bantal dengannya di tempat tidur. Setelah itu, Miranda berdiri di dekat jendela, dan ketika Sebastian mencoba mendekatinya, dia mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kesalahan dan harus dilupakan selamanya. Kemudian, Sebastian menangkap seseorang yang mencuri kelapanya, dan ternyata itu adalah Genado, yang diam-diam mencuri dan menjualnya kembali. Meskipun kesal, Sebastian memutuskan untuk membuat kesepakatan dengannya. Mereka akan berbagi keuntungan dari penjualan kelapa. Genito setuju, memperkuat hubungan kerja dan persahabatan mereka. Setelah setahun berjuang, Miranda masih belum dapat menjual properti apapun. Jadi, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sementara itu, Sebastian bertemu dengan seorang wanita muda bernama Rosa yang ingin melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan dan dia langsung mempekerjakannya. Hari itu, Miranda datang ke hotel untuk menemui Sebastian, tetapi karena dia tidak menemukannya, dia meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kota. Sebelum pergi, dia melihat Sebastian berbicara dengan Rosa dan merasa senang, karena akhirnya dia menemukan seseorang yang mau membantunya dan film berakhir. Me llamo Sebastián y soy el encargado del motel que es de mi tío. Te voy a mostrar otra de las habitaciones. Gimana nih tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.